Ya, pokoknya intinya dimanapun adalah Bang. Dimanapun tuh ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah kita tuh dengan karakter kita mau jadi apa itu aja. Benar karena karirmu lebih bagus atau kau bebas dari rutinitas yang membosankan dengan pasangan sebelumnya? Ya enggak dong. Kalau saya kan orangnya kalau memang udah ditalak ya saya harus mencari keadilan saya. Jadi begitu? Karena udah ditalak ya saya pikir berarti dia sudah tidak mencintai saya lagi. Ya saya begitu? Jadi yang pertama kali menalak kamu itu suami? Ya, tapi saya mengurus ke pengadilan. Oh kamu yang, kamu yang mengurus ke pengadilan? Karena setelah 3 bulan nggak ada itikat baik, kabar maunya seperti apa. Ya saya harus mencari keadilan. Kenapa kau tidak berusaha untuk kembali? Tapi udah lewat lah Bang. Intinya sekarang saya bahagia karena yang paling penting Feral sama Atala udah kembali respect. Udah kembali harmonis. Ada Fania apalagi. Ini ikut sekarang dia mana? Itu ya Mbak. Kamu emang waktu itu kan begitu banyak gosip. Katanya kau punya seorang pengusaha di Medan. Itu nggak lanjut ya? Pengusaha? Yang gosip di media masa. Katanya penyebabnya adalah karena ada pengusaha dari Medan. Bukan pengusaha, politisi. Politisi itu nggak lanjut hubungan itu? Emang nggak ada? Oh nggak ada. Itu kan kita kan namanya juga apa ya, mitra kan. Kalau di DPR kan memang lebih banyak laki-lakinya. Begitu. Jadi memang setelah dia talak, waktu itu kan memang saya lagi berpikir, wah ini single parent saya harus lebih membuka diri. Karena dari dulu saya pakai kacamata kuda Bang. Yang namanya dulu tugas kemana aja mantan saya ajak. Karena saya nggak pingin ada fitnah. Tapi setelah sudah ditalak saya pikir ya itu udah keputusan dia, saya harus lebih fleksibel jadi orang. Dulu kan saya jutek banget Bang, boro-boro bersosialisasi nggak mau. Hasil kamu membuka diri itu sudah ada nggak yang terlibat asmara sesudah cerai? Nggak ada, ini 7 tahun jomblo. Yang benar. 7 tahun Mbak Vena udah cerainya 7 tahun? Hampir 7 tahun, Januari tanggal 3. Jadi secantik begini 7 tahun untouchable? Untouchable. Nggak rugi loh. Nggak rugi. Ya karena saya yakin Allah pasti memberikan saya jodoh yang benar-benar buat saya. Tapi bukan saya nyari. Karena kalau kita nyari mata manusia bisa salah. Oke. Sesudah kamu jadi janda merasa nggak bahwa karirmu jadi kayak meteor? Lebih melejit, nggak diawasin lagi oleh si laki gitu loh? Enggak sih. Karena kan saya buktinya sekarang nggak di DPR lagi. Dan sekarang saya malah jadi ibu rumah tangga buat Fania, buat Feral, buat Atala. Karena buat saya di usia 47 tahun ini saya udah pernah semua Bang. Pernah jadi politisi 2 periode, alhamdulillah. Pernah jadi pengusaha, pernah jadi pemain film, pemain sinetron, presenter. Hampir semua profesi pernah, kecuali petinju belum. Jadinya ya udah disyukurin aja gitu. Dulu kan kalau nggak salah pelatih senam juga ya? Iya, aku salsa entertainer juga. Iya, salsa entertainer. Jadi aku nyanyi sambil salsa. Tapi setelah di DPR kan aku tinggalin semua hobiku. Mbak Vena, nggak sangka ya 7 tahun udah bercerai loh. Wow, maaf kalau boleh tahu mantan udah menikah lagi ya Mbak? Alhamdulillah. Udah menikah berarti sama dengan Yeslin ya. Mbak Vena ada planning untuk mencari yang baru atau kalaupun ada yang cocok mau untuk menikah lagi atau memang udah nggak mau menikah lagi? Oh ya mau dong. Mau ya. Cuma kan seperti aku bilang ya kan Bang, kalau jodoh itu nggak usah dicari. Dia akan datang dengan sendirinya tapi yang pilihan Allah. Nah itu yang memang kita harus sabar dan aku yakin justru 7 tahun aku lagi banyak waktu nih sama anak-anak, khususnya yang kecil nih Fania. Karena aku pengen menjadikan dia nanti dokter dan Miss Universe. Fania ini anak angkat ya? Aduh Bang, don't mention. Enggak, itu sudah di media sosial. Yeah, but she's listening. She doesn't know that? She knows right now. Don't discuss, karena dia ada di sini. Intinya memuliakan lah. Memuliakan Fania, karena memang sebelum saya bercerai, saya kan pingin banget punya anak perempuan. Tapi justru pada saat saya punya suami, saya nggak punya anak perempuan. Justru saya sendiri, malah Allah memberikan saya anak perempuan. But you still want to get married? Ya, someday. Until now belum ada yang... Kayaknya belum ada deh. Karena mungkin saya tiap hari di rumah jemput Fania, terus di rumah nungguin Feral, nungguin Atala, jadi mungkin Cooper kali ya. Jadi ya nggak. Tapi yang ngedeketin pasti ada dong Mbak, sekuper-kupernya mah kalau kece kayak gini, cantik. Sekuper-kupernya pasti ada aja dong. Jangankan orang lain, aku kadang SMS dia. Kadang. Tunggu bentar, Mbak Vena jujur. Pernah nggak Bang Hotman
mengkontak Mbak Vena. Terakhir kita ketemu di pesta siapa Ya, tuh? pesta. Si India, si Manoj. Iya. Nah. Tahun yang lalu ya Bang ya. Terus Aku ngefans sama Bang Hotman karena dia sangat peduli dengan orang-orang yang memang bermasalah dengan hukum tapi tidak mampu. Jadi luar biasa Bang. jujur maaf kalau boleh tahu. Pernah diajak jalan gak sama abang? Kok sampai? Belum sampai. Dia kalau sama yang matang-matang gini agak mikir-mikir dia. Kalau yang gadis-gadis tetek-tetek langsung. Jawab, tanya aja jujur belum Oke, hanya. gua tanya ya. Halo, iya. Pernah, abang pernah ngajak jalan Mbak Vena nggak? Ya pokoknya Bang Hotman nih orangnya termasuk yang friendly. Iya. Jadi Oh, itu saya tahu. menyenangkan, Ya. jadi kita bisa discuss banyak lah. Termasuk Nggak norak kan rayuannya kan? Maksudnya nggak norak rayuannya kan? Gitu. Emang ngerayu? Artinya nggak. Emang ngerayu ditanya emang Ya ngerayu. maksud saya kalaupun di sayanya ada niat tapi tidak diutarakan dalam bentuk kata-kata paling-paling morning gitu doang. Oh udah morning? Contoh. Contoh. Gue 2 Gitu tahun loh. gak pernah di morningin sama dia. Bang, kacamata lu sebagai laki-laki. Mbak Vena kan gak punya siapa-siapa. Boleh dong bebas gue nanya sama lo. Kalau menurut lo seperti apa seorang Vena Melinda ini? Wow. She's my type. Oh ya? Kan gak boleh. Kenapa? Suka yang mix-mix bukan? Ya. Coba perhatiin. Agak jauh beda nggak sama yang 6 tahun sama Mirip. saya? Oh. Udah. Ya. Ya kan, tahu kan? Iya, Artis tahu. yang 6 tahun sama saya hampir mirip-mirip. Indo-Indonya. Iya. That's exactly I want. Oh, Tapi aku bukan Indo loh, aku Bali loh. Iya, tapi ada Indo-Indonya kan? Abang suka yang pinter gitu ya bang ya? Ya, kita itu suka sama wanita yang punya intelektual. Jadi aku ketemu Bang Hotman pertama kali aku komisi 3 ya Bang ya, ingat? Ya. Jadi ada Panja, panitia kerja, Bang Hotman kita panggil audiensi itu pertama kali ketemu bareng. Benar. Hotman. yang 6 tahun sama saya itu, oh she's so smart tuh. Wah, curcol. Itu bagusnya abang. Walaupun udah gak bersama tapi gak mau menjelekan. Ya dong. Never. Never ya. Jadi abis ini ntar Mbak Vena pulang WhatsApp lagi. Good night. Ate-ate rayuan buaya Mbak Vena. Mbak Vena kalau boleh tahu kriteria laki-laki Mbak Vena kan maksudnya sekarang beda dong sama zaman dulu. Iya. Sekarang pasti mencarinya kan ya of course totally different lah. Dengan pengalaman dan semua yang Mbak Vena udah punya. Sukanya laki-laki kayak apa sih yang bisa menaklukkan Vena Melinda? 2 tahun yang lalu aku ketemu diplomat. Oh. Sebenarnya he's my type, tapi dia tinggalnya jauh banget. Oh. Ya nggak mungkin lah. Iya, Jadi iya. akhirnya kalau kita pengen sesuatu, kayaknya Allah malah nggak ngasih yang seperti kita inginkan. Oh. Jadi akhirnya saya sekarang berpikir kayak nggak usah banyak minta ya. Udah dikasih anak yang kayak Feral, Atala, sehat, mandiri, Iya, iya. nggak macem-macem ya, on the track meskipun kita bercerai, orang tuanya, Iya, Fania iya. tambah hari tambah pinter, Iya. more than enough ya. Iya, Selalu iya. bersyukur aja. Gitu. Iya. Ini perlakuannya Feral dan Atta tadi Mbak Vena sempat mention sudah kembali harmonis. Mungkin penonton ada yang skip nih nggak ngerti. Skip. What's the meaning of that? Kenapa ada kata kembali harmonis? Iya, dulu kan saya kan cerai itu tiba-tiba anak-anak menjauh. Menjauh dari kamu. Ya, kemudian sedikit nggak respect lah, nggak tahu kenapa. Oke. Saya nggak mau mengutarakan hal yang Iya, sangat iya. pahit ya. Tapi buat saya waktu itu gila, itu benar-benar ujian yang Painful paling ya berat sebagai ibu ya. Kalau cerai aja ditinggal laki-laki sih buat saya nggak ada masalah. Iya, iya, Tapi kalau iya. anak yang kita lahirkan, yang kita susuin, yang Iya kita sih. kandung 9 bulan tidak respect, wah itu rasanya udah kayak Iya, iya. dunia hancur. Tapi kehadiran Fania inilah yang mengembalikan semuanya, yang membuat Feral sama Tala sakdek saknyek, nggak usah saya capek-capek ngomong, kenapa kamu kemarin begini harus minta itu kayak lobang besar langsung ditutup sama Fania. Habis itu udah anak-anak setiap hari membaik, malah Feral, mama mau apa? Aku traktir ya ke Dubai, mama, neneknya, Fania. Jadi dia tuh punya uang sekarang yang dia pikirin tuh ibunya. Hotel dibayarin, gimana ya rasanya ya Bang ya? Iya. Kita bisa punya uang tapi kalau anak yang bayar, Iya luar biasa aduh rasanya. rasanya tuh terharu gitu. Iya, iya. Akhirnya aku pikir ya mungkin ini ya jalannya Allah. Dia ngasih Fania untuk menyelesaikan segala permasalahan hidupku yang pahit banget kemarin gitu. Oh, jadi sempat missing that part gitu ya Mbak. Dan dengan adanya Fania tuh justru feeling ya menutup bagian yang kosong itu gitu. Fania kan 3 tahun.
Jadi saya itu terus terang 3 tahun ini banyak belajar dari Fania. Percaya nggak Bang, ini anak kecil begitu bangun dia nggak pernah nangis. Dia selalu kasih belayan ke saya. She's always smiling. Apalagi saya masih ada orang tua, saya masih ada semuanya. Apa yang mesti saya sedih? Makanya saya belajar dari seorang Fania. Bagaimana kita selalu cheer up, selalu yakin bahwa semua tuh indah kok. Kalau nggak ada laki-laki sekarang, nggak ada pasangan kan bukan berarti the end of the world. Jadi ya akhirnya saya sekarang menemukan apa sih yang the real happiness tuh ya. Belajar dari Fania. Wow. Amazing. Posisi wanita, apalagi janda ikut politik. Itu tidak Anda ibarat kambing masuk di tengah-tengah harimau. Sebetulnya sih perempuan di mana aja kalau dia bisa menjaga diri sih aman-aman aja. Tapi kan berjam-jam diskusi di hotel, berhari-hari. Di hotel. Ya kan kalau ada seminar-seminar pertemuan polisi kan. Ya kalau kunker, ya buat saya sih sebetulnya yang penting saya punya karakter ya Bang ya. Dimanapun saya berada mau jadi politician, dulu jadi artis. Kalau kita memang bisa jadi orang yang menjaga diri sih nggak ada masalah. Gitu. Kan banyak gosip seperti di gedung DPR itu katanya. Ya, ada terjadi antara sekretaris dengan bosnya. Pernah dengar nggak itu? Iya, tapi saya kan nggak bagian dari itu. Tapi memang banyak kejadian ya? Iya, pokoknya intinya dimanapun adalah Bang. Dimanapun tuh ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah kita tuh dengan karakter kita mau jadi apa itu aja. Hidup kan cuma sekali. Mau jadi orang bener aja banyak masalah, gimana jadi orang nggak bener kan gitu ya Bang ya. Ada yang disesalkan nggak sih Mbak Vena dari perpisahan yang sebelumnya mungkin karena mungkinnya ada yang bilang katanya Mbak Vena tuh fokus pada karirnya, mengejar mimpinya juga sebagai seorang perempuan. Ada ini nggak? Ada perasaan penyesalan nggak sama sekali? Kan saya masuk politik juga dulu mantan saya yang suruh. Oh justru disupport. Iya, karena dia nggak suka saya salsa, katanya salsa itu terlalu seksi dan sebagainya. Saya kan dulu seniman banget, saya kan nggak suka politik dulu Bang. Oh justru nggak suka politik Nggak suka dulu? politik, tapi dia tahu saya orangnya suka sosial. Maka dari itu dia bilang, kayak kamu cocok deh untuk di politik karena kamu suka sosial. Nah begitu saya masuk ke politik saya bilang, tapi saya orangnya idealis loh. Ya buktinya saya 2 periode begini-begini aja. Artinya saya nggak mau yang korupsi dan lain sebagainya. Nah tapi memang ada negatifnya kalau laki-laki melihat perempuan one step forward, sometimes mungkin ya susah jadi ya. Ada masalah yang mungkin yang kita nggak tahu, dia ngerasa gimana kan kita nggak tahu. Tapi saya nggak pernah lah berani memutuskan kalau bukan suami yang menyuruh pada saat itu. Iya. Tapi ya sekarang saya bebas ya, akhirnya saya berpikir Tuhan pasti memberikan saya rezeki entah dari dunia politik atau dari dunia apa. Yang paling penting saya sehat dulu karena saya punya PR nih, Fania. Anak ya. Iya kan jaraknya jauh ya Bang ya, 44 tahun, untung nggak osteoporosis. Vena Melinda, pilih mana? Menjanda seumur hidup atau menikah lagi jadi istri kedua? Aduh. Nggak mau jadi istri kedua. Tapi juga kalau ngomong gitu ntar jadi doa lagi. Jadi ya insya Allah dapat jodohnya lah. Oh begitu. Yang nggak laki orang ya Mbak? Iya. Sebutkan 3 kesulitan menjadi wakil rakyat. Pertama waktu. Ya. Kekurangan waktu buat anak. Yang kedua sebetulnya banyak sukanya ya karena kita bisa bermanfaat buat masyarakat. Terus kita bisa ngerti gitu kalau politik itu adalah alat untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dan itu nggak setiap saat ada kesempatannya. Oke, Vena Melinda, kamu milih didekatin sama Vicky Prasetyo atau Gus Lora Hotman Paris? Wah. Dua-duanya udah punya Vicky udah punya istri? Vicky nggak? Vicky sih nggak. Belum, ya. Vicky udah punya tapi sering ganti. Tapi 25 kawin, yang satu nggak punya, tapi dia 25 kali kawin. Abang baru 1 kali kawin, ya kan? Tapi cecannya banyak. Jadi apa? Dua-duanya ditolak nih? Cari yang single. Cari yang single, oke. Jadi saya harus single dulu ya. Oke, pilih mana? Kehilangan ketenaran atau kehilangan waktu bersama anak? Ya mendingan kehilangan ketenaran. Idealisnya. Yalah itu mah. Pilih pengusaha atau pengacara untuk jodoh berikutnya? Kayaknya pengacara oke, karena saya akhirnya banyak... I like that.